Halo entrepreneur Indonesia, selamat datang kembali di channel Ilmu Keuangan bersama saya Yuza. Nah, kali ini saya ingin membahas satu tema yang cukup penting, yaitu kalau Anda misalkan butuh pendanaan dari pihak luar, dari pihak eksternal, gitu ya, untuk membangun bisnis Anda, untuk mengembangkan bisnis Anda, kira-kira sumbernya tuh bagusnya dari mana sih? Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas sumber-sumber pendanaan pihak eksternal yang bisa Anda gunakan untuk membangun bisnis Anda. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebelum Anda mengundang investor gitu ya, mengundang lender gitu ya, atau lembaga keuangan untuk masuk ke perusahaan Anda, yang saya sarankan adalah ada baiknya Anda mengelola dulu yang namanya working capital cycle. Nah, yang namanya pendanaan dari pihak eksternal tentunya ada biaya, ada yang kita sebut dengan cost of money ya, ada yang namanya cost of capital, cost of debt, cost of equity. Nah, semuanya ada biayanya teman-teman. Nah, prinsipnya sederhana aja. Pada saat Anda ingin mendapatkan sesuatu, kalau bisa nih ya, kalau bisa dicari yang biayanya nggak ada gitu ya. Nah, atau dicari yang biayanya sekecil-kecilnya. Nah, itu yang mesti kita pikirkan dulu. Nah, memang ada apa dana dari pihak eksternal yang tidak ada biayanya? Oh, ada teman-teman. Oke, sekarang kita mulai dulu sumber pendanaan dari pengelolaan modal kerja atau working capital cycle. Yang pertama, Anda bisa mendapatkan pendanaan dari customer Anda. Misalkan Anda punya satu produk gitu ya, yang mana Anda bisa jual melalui distributor gitu ya, atau melalui reseller, dan mungkin karena produk Anda ini cukup bagus, peminatnya banyak, Anda mau haruskan ya mereka-mereka yang mau menjadi mitra Anda untuk melakukan down payment dulu. Nah, ini kan hal ini sering terjadi ya teman-teman ya. Misalkan nih di bisnis properti di mana Anda meminta ya down payment dari customer Anda sebelum Anda serahkan dulu produknya. Jadi misalkan nih Anda juga bisa melakukan cash before delivery. Jadi Anda mendapatkan cash dulu dari customer, lalu dana ini ya Anda gunakan misalkan untuk modal kerja atau membeli inventory yang akan Anda jual nanti ke customer Anda. Nah, yang kedua, Anda bisa mendapatkan pendanaan dari supplier Anda. Nah, sekarang gini ya, Anda punya produk nih, ya produknya ini kan tentunya nggak tiba-tiba ada gitu kan. Produk ini kan muncul karena apa? Karena dari ada supplier. Apakah itu finished good ataukah produk yang Anda produksi sendiri. Nah, misalkan Anda mendapatkan pembayaran dari customer Anda cash, lalu Anda bisa melakukan negosiasi kepada supplier Anda agar Anda bisa membayar ya inventory yang Anda dapatkan mundur, misalkan 2 minggu atau 30 hari. Sehingga supplier Anda lah ya yang membiayai modal kerja Anda. Sehingga Anda tidak lagi memerlukan dana investor atau dana atau hutang ya dari pihak lembaga keuangan untuk bisa mendanai modal kerja Anda. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau misalkan Anda udah otak-atik ya dan informasi aja misalkan ya dari customer ataupun dari supplier, dana ini ya biasanya tidak ada biaya. Ya biasanya tidak ada biayanya, tidak ada cost of money. Nah, yang ketiga, nah ini yang kita akan mulai bahas pendanaan dari pihak eksternal gitu ya. Yang pertama mungkin ya kalau Anda masih perusahaan startup atau perusahaan pemula, Anda baru mau memulai bisnis ya, dari mana Anda mendapatkan uang? Yang pertama saya sarankan dari aset pribadi Anda dulu. Ya, Anda punya aset apa pada saat Anda mau membangun bisnis? Anda punya tabungan, ya bongkar tabungan Anda, gitu ya. Anda punya aset fisik yang bisa Anda jual, ya. Jadi intinya kalau Anda yakin sama bisnis Anda, harusnya Anda berani berinvestasi, ya terlebih dahulu ke bisnis Anda sebelum Anda mengundang orang lain, gitu ya. Nah, ini banyak kesalahan Anda membangun bisnis, lalu Anda langsung mencari dana orang lain, sementara Anda sendiri tidak mau naruh dana Anda ke bisnis Anda. Nah, jadi cari ya apa aset yang Anda miliki. Lalu ya Anda bisa cari misalkan dari lingkaran terdekat Anda. Apakah itu teman, apakah itu keluarga ya untuk bisa mendanai bisnis Anda. Jadi
cari dari lingkaran yang paling kecil, terutama bagi Anda yang baru memulai bisnis atau bisnisnya masih usaha rintisan. Nah, selanjutnya Anda bisa mendapatkan pendanaan misalkan dari angel investor. Apa itu angel investor? Angel investor adalah investor perseorangan atau individual investor. Apakah dia kerabat Anda, apakah dia misalkan saudara Anda, ataukah memang dia seorang yang udah berhasil, punya dana lebih, ingin berinvestasi ke bisnis Anda. Anda punya hubungan kekerabatan yang bagus gitu ya, dan Anda dipercaya sehingga dia mau menginvestasikan uangnya ke bisnis Anda. Ini angel investor. Anda boleh minta. Nah, bentuknya apa? Saya udah membahas bentuk dananya ini, apakah equity ataukah pinjaman di video yang sebelumnya ya. Anda bisa klik link di video di atas. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa Anda dapatkan? Nah, teman-teman, kalau Anda nih perusahaan rintisan atau startup, kadangkala Anda bisa dapatkan dana dalam bentuk hibah. Ya, hibah. Apakah itu dari CSR, perusahaan-perusahaan BUMN, atau misalkan dari pemerintah ya melalui kementerian. Kadangkala suka membuat program-program yang Anda bisa mendapatkan dana dari pemerintah ya, dan bentuknya hibah. Boleh Anda cari juga dari sana. Ya, kenapa? Karena hibah tentunya biayanya nggak ada harusnya, gitu ya. Jadi Anda resikonya sangat kecil ya untuk bisa mendapatkan itu. Dan tentunya mendapatkan dana hibah juga ada seleksi-seleksinya, ada banyak hal yang harus Anda perhatikan. Nah, ketika bisnis Anda udah mulai berkembang, mulai besar gitu ya, Anda boleh mulai memikirkan untuk mendapatkan pendanaan dari investor yang lebih profesional lagi. Misalkan Anda mendapatkan pendanaan dari venture capital. Sekarang lagi tren ya. Anda mendapatkan dana dari venture capital. Nah, ini yang harus Anda pertimbangkan juga. Apakah Anda sudah waktunya untuk mengundang venture capital? Gitu ya. Kenapa? Ya, karena venture capital, ya, angel investor atau investor yang lainnya, mereka adalah investor yang tentunya punya tujuan juga ya terhadap bisnis Anda. Apakah jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, Anda perhatikan. Ya, di sini Anda harus siapkan semua dokumennya, ya, laporan keuangannya harus sudah rapi. Anda harus bisa membuat venture capital itu yakin untuk mau berinvestasi ke Anda, gitu ya. Dan Anda harus mengenal betul, ya, siapa ini venture capital. Nanti kita akan buat video khusus tentang siapa itu venture capital. Nah, selanjutnya, bisnis Anda udah mulai besar, misalkan ya, Anda mulai mencari pendanaan yang lebih besar lagi untuk bisa scale up. Ya, atau ekspansi bisnis Anda. Ya, mungkin di sini Anda akan melakukan pendanaan ya series A, series B dan segala macam ya. Mungkin tadi dari venture capital, sekarang mungkin Anda akan mencari dari misalkan yang lebih tinggi private equity misalkan, atau Anda mulai berpikir untuk IPO misalkan. Nah, ini juga sangat memungkinkan ya Anda mendapatkan dana dari publik kalau memang bisnis Anda sudah layak dan sudah waktunya untuk bisa mendapatkan pendanaan dari publik. Nah, Anda juga bisa mendapatkan pendanaan dari strategic partner. Nah, apa itu strategic partner? Ini adalah partner jangka panjang yang biasanya dia sebenarnya invest ke bisnis Anda, tapi biasanya strategic partner dia akan berlama-lama di bisnis Anda karena dia akan alignment atau dia akan mencari titik di mana ada ada saling membutuhkan antara bisnis Anda dengan bisnis dari partner Anda saat ini. Lalu dari mana lagi Anda akan mendapatkan bisnis pendanaan? Tadi yang terakhir yang sudah saya sebutkan, mungkin Anda bisa mendapatkan pendanaan dari publik gitu ya. Ketika bisnis Anda udah siap ya, Anda mulai masuk ke listing ya bisnis Anda sehingga Anda mendapatkan pendanaan dari publik dan Anda bisa betul-betul membangun perusahaan yang lebih profesional lagi. Nah, itu teman-teman yang ingin saya sampaikan terkait sumber-sumber pendanaan. Tentunya banyak mungkin yang belum saya sebutkan gitu ya, tapi yang tadi saya sebutkan itu adalah hal-hal yang paling umum ya. Dari mana sih kita bisa mendapatkan pendanaan untuk bisnis Anda? Gitu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat gitu ya, dan saya sangat senang dari video ini Anda bisa berkembang dan bisnis Anda bisa sukses. Sampai ketemu di video selanjutnya.